Halo, selamat malam, atau kapanpun kamu sedang menyaksikan video ini. Tapi sebelumnya, tak terasa ya, Noctivegan sudah menginjak 35.000 subscriber. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menonton dan menyaksikan video kami. Kepada kalian yang sudah mendukung kami dari awal, Noctivegan berdiri hingga saat ini. Jadi di sini, kami akan membawakan 6 cerita pendek seram. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Ceritanya. Cerita seram pertama. Bebek. Pada suatu hari, aku bertengkar keras dengan istriku. Dalam kemarahanku, aku tidak sengaja mendorongnya dari atas tangga dan terjatuh menurunnya anak tangga. Aku tak sengaja membunuhnya. Aku sebisa mungkin menghilangkan semua jejak dan kemudian pergi keluar kota. Beberapa bulan kemudian polisi beberapa kali datang ke rumahku. Tapi aku masih dapat menghindari mereka dengan berbagai alibi. Yang membuatku bingung adalah kenapa anak kami tidak pernah bertanya mengenai ibunya. Jadi aku memberanikan diri dan bertanya. Tapi mukanya malah keheranan dan bertanya balik. Muka mama agak sedikit pucat sih. Tapi bukannya selama ini mama ada di belakang punggung papa. Wow, shit, merinding. Waduh, serem banget sih ini. Berarti papanya itu ketempelan mamahnya ya? Iya, ketempelan istrinya yang gak tenang di alam sana. Karena meninggalnya juga jatuh didorong bapaknya. Seram sih. Waduh, iya ya. Oke, berlanjut ke cerita yang kedua, berjudul Makan Malam. Beberapa hari yang lalu, aku diajak temanku untuk makan malam di rumahnya. Hal yang menurutku aneh adalah baru-baru ini ia terlibat pada sebuah ajaran agama yang aneh. Sesampainya aku di sana, dia menyuguhiku dengan berbagai macam daging, tetapi ia tidak memberitahuku sama sekali daging apa saja itu. Itu sedikit membuatku ragu. Aku mengira bahwa itu adalah daging manusia, tetapi Oh shit. setelah aku memakannya, aku langsung menyadari bahwa itu bukanlah daging manusia. Wah, happy ending dong. Waduh, mana happy ending? Kenapa tuh? Ini entah mana yang lebih aneh, temennya ini atau si aku yang pernah mencoba daging manusia nih. Oh iya ya, berarti dia bisa tahu karena udah pernah nyoba ya? Iya, bisa dibilang seperti Iya itu. juga ya. Wah, plot twistnya ya. Plot twist ya. Baik, cerita ketiga. Sewaktu aku menidurkan anakku, dia bilang padaku, "Pak, jangan lupa cek ada monster atau tidak ya di bawah tempat tidur adik." Untuk menenangkan dia, aku pun melihat ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur itu, kulihat anakku menatap ketakutan dan berbisik, "Pah, ada orang di atas tempat tidur adik." Wow, jadi siapa anaknya? Yang mana tuh? Di atas tempat tidur atau di bawah tempat tidur? Waduh, serem juga ya. Atau jangan-jangan itu dua-duanya anaknya itu. Wah, kembaran gak itu? Doppelganger. Enggak. Waduh. Oke, berlanjut ke cerita keempat. Aku benci ketika adikku harus pergi. Papa mamaku selalu menjelaskan betapa sakitnya adikku, bahwa aku beruntung mempunyai otak yang normal. Ketika aku mengeluh bosan karena tidak bisa bermain dengan adikku, papaku berkata, "Pasti adikmu lebih bosan daripada kamu. Dia dikurung di kamar yang gelap, di ruang institusi gangguan jiwa." Aku pun selalu memohon kepada papa dan mama untuk memberi adikku kesempatan sekali lagi. Lalu papa pun membawa adikku pulang beberapa kali. Dan ketika adikku pulang, mulai muncul kejadian yang aneh. Mulai dari kucing tetangga yang mati dengan mata tercongkel dan berada di box mainan. Lalu silet cukur papa berada di perosotan, hingga obat-obatan mama diganti dengan potongan-potongan sabun oleh adikku. Sekarang papa tidak memperbolehkan lagi adikku untuk pulang. Aku paling benci kalau adikku harus pergi. Kalau adikku pergi,
Aku harus pura-pura baik sampai adikku pulang. Sebenarnya, akulah yang jahat. Tapi aku membuat adikkulah yang masuk ke ruangan isolasi gelap tempat mereka dengan gangguan jiwa berat ditahan. Waduh. Wah, yang ini plot twistnya, seremnya bukan di mistis ya. Parah nih kakaknya ya, jahat nih. Iya kakaknya, parah banget. Dijebak gitu ya. Tapi yang cukup seram lagi ya, kalau dilihat dari perspektif keluarganya, itu keluarganya berarti lagi menyimpan seorang psikopat di rumahnya tanpa mereka sebenarnya tahu. Kalau sebenarnya kakaknya lah yang psikopat. Iya, mereka mendidik seorang psikopat dengan sangat baik ya. Wah, jangan-jangan papa mamanya juga psikopat dan adiknya dimasukin ke institusi karena papa dan mamanya bersekongkol sama kakaknya. Waduh. Baik, cerita kelima. Saat ini aku sedang sendirian. Lalu temanku buru-buru mengajakku pergi untuk melihat acara di bar. Setelah beberapa kali minum, aku sadar bahwa HP-ku tidak ada di kantongku. Aku pun cek kembali di meja yang kududuki, lalu mengecek kamar mandi, ke semua tempat, namun tidak ada. Aku minjam HP temanku untuk menelpon HP-ku. Setelah 2 kali berdiri, ternyata dia menjawabnya. Aku mendengar seorang perempuan sedang tertawa, lalu dia mematikannya. Aku telepon kembali, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Aku pun pasrah dan mengikhlaskannya. Mungkin HP-ku telah hilang. Dia ambil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saat aku kembali ke rumah, aku senang mendapati ternyata HP-ku tertinggal di kamar tempat tidurku. Sampai aku sadar, lalu siapa yang menjawab teleponku? Dan siapa pula yang tinggal bersamaku? Sesuatu yang tidak terlihat, tersembunyi. Ya, sekian ceritanya dari cerita kelima. Cukup menyeramkan ya. Wah, serem banget ya itu ya. Iya. Jadi selama ini dia tidur nggak pernah sendiri nih. Ada temennya sebenarnya. Tapi itu bisa ada 2 kemungkinan. Apa tuh? Kemungkinan pertama itu mungkin hantu ya. Iya. Kalau orang biasa gitu ya. Yang kedua itu bisa aja ada psikopat yang masih bersembunyi di dalam rumahnya tuh. Waduh, ada pembunuh ya sebenarnya. Bersembunyi sampai nggak ketahuan di mana dia. Serem sih. Mana yang lebih serem, psikopat atau hantu? Psikopat lah. Tapi kalau hantu aja juga udah serem banget sih. Apalagi kalau hantunya psikopat ya. Iya. Oke, kita lanjut ke cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir. Pada tengah malam, aku yang sedang berbaring di ranjang mendengar suara ibu memanggil dari lantai atas. Nak, nak. Aku pun pergi keluar kamar dan hendak menaiki tangga. Namun, tiba-tiba ada sosok yang menarikku dari belakang dan menutup mulutku. Ternyata itu adalah ibuku, dan dia berbisik. Aku juga mendengar suara itu. Oh shit. Berarti siapa itu yang manggil dari atas? Tengah malam lagi. Merinding Serem sih. banget ya. Ini cerita pendek paling favorit Noctiveger. Makanya ditaruh di paling akhir. Karena emang didengar berkali-kali juga tetap merinding. Ya gak sih? Karena ini bisa terjadi pada siapa saja ya. Iya sih. Atau kalian mungkin yang lagi mendengarkan video ini pernah ngalamin ada suara orang manggil, mungkin suara kenalan kalian, tapi pas kalian mau kesana tiba-tiba kalian ngeliat kenalan kalian ada dari arah yang berbeda gitu. Dari suara itu muncul. Menyeramkan sih. Iya nggak? Iya sih, benar-benar. Atau tunggu dulu. Sabar. Atau jangan-jangan sebenarnya ibu yang bisikin itu hantunya lagi. Waduh. Gak ada yang tahu soalnya. Ya siapa tahu pas dia ibu itu berbisik ya, dia kan berkata, aku juga mendengar suara itu.
Ternyata ada ketawa jahatnya ya. Ini belum selesai ceritanya. Ternyata belum selesai ceritanya. Jadi plot twistnya ternyata ibunya yang ngebekap dia, ngebekap salah bahasanya. Yang meluk dia, terus nutup mulutnya itu sebenarnya dia yang jahat. Waduh. Wow, serem sih. Kita nggak ada yang tahu ya kebenarannya guys gimana. Bisa kalian komen tuh. Kira-kira mana ibu yang asli, mana yang palsu. Waduh. Ya, tadi udah 6 cerita seram dari Nocti Vegan yang bisa kami persembahkan untuk kalian semua yang sedang menonton Nocti Vegan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton dan mendukung kami dari awal hingga sampai sekarang 35.000 subscriber. Jujur kami senang banget dan rasa bersyukur dan berterima kasih banget sih sama kalian. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah.